Pemirsa, mata publik dipastikan akan tertuju pada sidang Sambo yang akan digelar pada Senin pekan depan. KAYE sebagai pengawas hakim, Bang Miko, apakah sudah mendalami rekam jejak dari 3 hakim yang akan menyidangkan kasus Sambo? Ya, sebenarnya tidak hanya 3 hakim ya, karena ini kan perkaranya kalau tidak salah ada 7 dakwaan terkait dengan pembunuhan berencana kalau tidak salah ya, dan kemudian ada 5 yang terkait dengan perintangan penyidikan dan dibagi menjadi 3 majelis gitu ya. Jadi kalau Komisi Yudisial memiliki database, memiliki profiling, memiliki rekam jejak ya dari para hakim. Tidak hanya pada kasus ini, tapi hakim-hakim ya seluruh Indonesia. Dan ini saya seringkali ungkapkan ke publik bahwa ketika ditanyakan bagaimana profiling hakim ini, apakah akan memutus dengan independen dan sebagainya. Nah, Komisi Yudisial tidak dalam posisi untuk membeberkan kepada publik. Tujuannya bukan bertentangan dengan prinsip transparansi, tapi justru untuk menjaga kemandirian hakim. Tadi perdebatan yang terkait dengan fakta tadi ya antara kedua kuasa hukum itu kan pada akhirnya akan diputuskan ya di persidangan ya oleh majelis hakim. Dan saya kira juga kita semua di ruangan ini sepakat bahwa kemandirian hakimlah yang kemudian nanti akan menuntun kita pada kebenaran yang objektif itu ya, dan keadilan. Oke, berbicara kemandirian, independensi, KAYE menyatakan 3 hakim ini belum butuh safe house. Kenapa? Ya, sebagai gini, usulan safe house itu bukan datang dari hakim ya, yang bersangkutan, tapi datang dari berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya safe house, tapi juga soal pemindahan lokasi sidang. Dan kita punya presidennya ya, ketika misalnya mengadili perkara Akbar Tanjung itu kan dilakukan tidak di pengadilan yang bersangkutan, tapi dipindahkan. Dan saya kira juga ada perkara-perkara lain ya, Prof. Gayus mungkin lebih paham ya, yang lokasi sidangnya dipindahkan demi keamanan ya. Nah, kemudian kita mendatangi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian meminta klarifikasi, apakah membutuhkan safe house, apakah membutuhkan pemindahan lokasi sidang, yang nanti akan direkomendasikan oleh Komisi Yudisial. Sekali lagi Komisi Yudisial tidak menyediakan safe house. Kita menyediakan rekomendasi bagi penegak hukum, bagi Mahkamah Agung misalnya begitu ya, untuk memberikan perlindungan. Nah, informasi yang kita dapatkan dari Pengadilan Jakarta Selatan, satu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siap untuk menyidangkan perkara ini. Yang kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sementara ini tidak membutuhkan pengawalan yang bersifat khusus, termasuk misalnya dengan safe house dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga, tentu Komisi Yudisial menghormati ya keputusan itu karena penilaian resiko dan mitigasi terhadap penyelenggaraan persidangan itu utamanya memang ada di penyelenggara persidangan sendiri. PN Jakselnya ya. Jadi kita menghormati sikap itu. Tapi Bang Miko dan juga Prof. Gayus, Menko Mahfud MD itu minta jaksa yang menangani kasus Sambo dikarantina agar terhindar dari intervensi. Apakah dalam kasus-kasus yang melibatkan figur powerful seperti Sambo memang rawan intervensi kepada jaksa dan hakim? Saya pikir saya akan berangkat dari apa itu peradilan yang adil, yaitu fair trial yang kita harapkan bersama. Di sini peran hakim memang menjadi peran sentral, karena hakimlah yang akan mendengarkan semua keterangan, yang keterangan itu bisa menjadi alat bukti yang sah, baik terdakwa maupun saksi yang berjenis-jenis saksinya itu. Dan semua itu menjadi beban bagi hakim untuk bisa menjadi yakin berdasarkan logikanya. Dari semua saya dengar tadi, maka kalau saja hakim ini bisa bicara sekarang, bicara nanti di persidangan, dia akan menggunakan keyakinannya itu dimulai dari logika. Logika atas semua yang disampaikan, baik oleh saksi maupun oleh terdakwa. Khusus terdakwa harus dibarengi dengan satu alat bukti yang lain. Itu jelas diatur, sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa yang memang orang secara manusiawi itu akan mengharapkan terbebas, mengharapkan dengan sebuah upayanya, usahanya itu untuk ya kalau bisa dia membuat keterangan yang tidak benar, ya itu manusiawi. Tapi untuk figur powerful sekelas Sambo, apakah memang rawan ada intervensi dari kanan kiri kepada hakim? Saya meyakini bukan soal rawan karena kekuatan, tapi karena orang terdidik mengenai kejahatan,
menduduki jabatan yang sangat strategis untuk memerangi kejahatan. Artinya dia sangat paham jenis-jenis kejahatan apa yang efektif digunakan dan harus dihadapi. Ini yang lebih menakutkan dari powerful yang bisa digunakan lagi karena yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota kepolisian yang tidak lagi mempunyai peran power yang penuh. Tetapi justru pengetahuannya, di balik pikirannya itu yang harus diperhitungkan dengan nanti akan menimbulkan berbagai skenario. Baik, ada satu hal lagi yang saya ingin kita kembali kepada rangkaian peristiwa karena ini untuk menyambung ke Bang Roni nanti. Mas Febri kemarin pada saat konvers juga menyebutkan bahwa rangkaian peristiwa dari Magelang kemudian berpindah ke Saguling, kemudian ke Duren 3. Ada yang menarik ketika ada cerita-cerita bagaimana Sambo setelah memanggil Bribka RR dan juga Richard Eliezer kemudian hendak pergi main badminton tapi kemudian berubah pikiran dan kemudian ke rumah Duren 3. Kita simak pernyataannya berikut ini. FS memanggil RR dan RE secara terpisah di rumah Saguling di lantai 3 tersebut. Namun pada saat itu Bu Putri sudah masuk ke dalam kamar. RR dan RE melihat FS dalam kondisi yang sangat emosional dan bahkan menangis pada saat itu. Kemudian FS bersiap menuju lokasi tempat main badminton. Oke, pertanyaan saya Mas Febri, ketika orang sangat emosional, masihkah ada kepikiran untuk main badminton? Kalau menurut saya tidak. Tapi saat itu memang ada jadwal rutin untuk janji main badminton. Bahkan dari komunikasi yang kemudian saya konfirmasi, pada saat itu Bu Putri bilang, ya sudah kamu pergi saja dulu main badminton, saya mau isolasi. Nah dalam konteks itulah kita bisa lihat fakta tersebut terverifikasi. Misalnya Fakta yang mana? Fakta bahwa FS pada saat itu tidak menuju rumah Duren 3. Misalnya ketika dia lewat di depan rumah tersebut, kelewatan, kemudian disuruh berhenti, dan kemudian mundur, mobilnya sempat mundur, itu terkonfirmasi di CCTV, dan kemudian FS buru-buru turun sampai pistolnya jatuh. Ada satu isu yang sebelumnya muncul, seolah-olah pada saat itu FS sudah pakai sarung tangan hitam. Sehingga kemudian orang akan berpikir, Sudah siap-siap? ya sudah ada perencanaan kalau sudah pakai sarung tangan hitam. Tapi ternyata ketika di CCTV terlihat tidak ada sarung tangan hitam. Dan saksi lain juga mengatakan tidak ada sarung tangan pada saat itu. Jadi memang ada peristiwa yang kalau menurut kami ya, rencananya pada saat itu memang bukan ke Duren 3, tapi berhenti, mundur, dan kemudian masuk ke Duren 3. Oke, tapi Melakukan sempat verifikasi, ada rekonstruksi dan lain-lain. sempat memanggil RR dan RE itu untuk apa? Pada peristiwa di rumah Saguling, FS kemudian memanggil, yang pertama dipanggil itu sebenarnya adalah RR. Kemudian yang kedua, RR memanggil Richard. Dan kemudian mereka bicara di lantai 3 di rumah Saguling. Saya tidak bisa sampaikan secara detail. Apa isi pembicaranya? Karena Bukankah di situ ada perintah penembakan? Justru poin ini yang akan penting sekali nanti kita uji. Kenapa penting? Karena keterangan saksi-saksi bisa berbeda. Misalnya RE mungkin punya keterangan berbeda. Tapi apakah terkonfirmasi dengan keterangan yang lain? Itu nanti yang harus diuji dalam proses persidangan. Saya langsung tanya ke Bang Roni. Kalau untuk terkonfirmasi. Sebentar ya Bang Martin, saya tanya dulu ke Bang Roni. RE dipanggil oleh Sambo di rumah Saguling. Apakah ada perintah penembakan di situ? Jadi begini ya Mbak Silvi, bahwa setelah dari Magelang, klien saya itu kan posisinya di Magelang itu mengantar makanan ke Sekolah Taruna Nusantara. Kemudian kembali karena ada telepon dari saudara PC, kemudian naik ke lantai 3 dihadang sama saksi KM, saudara KM, sehingga dia turun ke bawah sempat menanyakan sama saudara almarhum Joshua, ada apa bang? Kemudian sampaikan bahwa Om Kuat marah-marah, nggak tahu, akhirnya klien saya menunggu kan, akhirnya istirahat dan waktu tanggal 8 kembali ke Jakarta, posisinya klien saya itu waktu ada panggilan dari saudara RR itu posisinya sedang duduk di luar. Sedang duduk di luar, ada beberapa saksi juga, kemudian datanglah saudara RR membisikkan bahwa ada dipanggil sama Bapak, ada yang mau disampaikan, klien saya naik ke atas.
Nah, dalam peristiwa itu klien saya sampaikan bahwa dalam posisi di lantai 3 ketika sampai ke ruangan diberikanlah kotak yang berisi peluru. Diberikan kotak berisi peluru? Iya. Oke. Oke itu. Kemudian disuruh mengisi magasin. Nah itu dilakukan oleh klien saya. Kemudian perintah itu keluar bahwa adalah perintah untuk menembak. Clear, menembak Yosua. Itu keterangan yang disampaikan oleh klien saya. Oke, itu satu. Yang kedua, Sambo mau main badminton tapi kemudian berubah pikiran ke Duren 3. Apakah Richard tahu soal itu? Apakah Richard juga membenarkan betul Sambo mau pergi main badminton kemudian berubah pikiran ke Duren 3? Atau dari awal Saguling langsung mau menuju Duren 3? Karena klien saya ketika menerima perintah itu kan dalam posisi yang tidak bisa menolak, di bawah tekanan. Nanti kita buktikan ya di persidangan ya. Nanti ada juga hasil asesmen dari psikolog kami. Nah kemudian ketika turun ke bawah, dalam posisi klien saya ini dipanggil. Yang terakhir, karena saksi tersangka yang lainnya sudah ada di mobil. Kemudian kan klien saya yang dipanggil terakhir, kemudian mereka ke rumah Duren 3. Kemudian disusul oleh saudara FS. Disusul oleh saudara FS. Jadi kalau menurut klien Anda sejak awal FS memang dari rumah Saguling mau ke Duren 3? Seperti itu, yang sudah disampaikan oleh klien saya. Oke, Bang Martin? Jadi gini, tadi mengenai persesuaian saksi ya. Tadi FS kan bilang hanya perintahnya hajar. Saya baru sore ini dapat kesempatan diskusi dengan Erman Urmar ya, dan juga tadi pagi dengan Bang Roni Talapesi. Dua-dua keterangan dari saksi ini sama, perintahnya menembak, tidak ada dihajar. Nah itu yang pertama. Jadi kalaupun ada persesuaian saksi, bisa disesuaikan dengan saksi siapa keterangan dari Ferdi Sambo ini hajar. Lalu yang kedua, tadi rekan Febri mengatakan bahwa ingin main badminton ya. Saya pikir hanya orang pandir saja yang lagi dalam masalah itu ingin main badminton. Gak ada itu. Jadi stoplah kita. Kalau menurut saya ini fase kegelapan itu masih berlanjut, mohon maaf rekan Febri. Belum selesai. Bukan masuk ke fase pembelaan, tapi masih berlanjut fase kegelapan itu. Lalu yang berikut tadi rekan Febri juga mengatakan bahwa ketika turun tergesa-gesa jatuh pistolnya. Yang saya tahu orang kalau mau main badminton tuh bawa raket sama bokok, bukan bawa pistol dan terjatuh pula. Itu kan berarti di situ diduga keras ya. Ferdi Sambo itu sudah memiliki tujuan yang membuat dia jadi agak sedikit panik gitu loh. Baik. Dan sudah menyiapkan sarung tangan juga. Mas Febri, dan bukan sampai di situ doang. boleh dijawab nanti? Sedikit lagi Mbak Sylvia. Unsur perencanaannya juga terbukti dari pada saat Bu Putri Chandrawati pergi dari Jalan Saguling ke Duren 3, dia menggunakan celana legging. Pulangnya pakai celana pendek. Makanya saya bilang orang-orang ini diduga keras sudah merencanakan ingin menghabisi Joshua di dalam rumah Duren 3. Tadi rekan juga menyampaikan bahwa ada persiapan kotak amunisi ya untuk mengisi magasin. Sudahlah. Nanti di persidangan Mas Febri, diuji nggak apa-apa, nggak masalah. silakan ditanggapi dan saya juga nanti akan tanyakan ke Prof Gayus ya. Apakah ini adalah upaya, apakah ini adalah skenario lainnya untuk membatalkan pasal pembunuhan berencana, menggagalkan pasal pembunuhan berencana yang menjerat Ferdi Sambo sehingga bisa lolos dari ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi.